السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan, karena kita hadir setiap hari mulai pukul 14.00 hingga pukul 15.30. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang sangat menarik sekali, tema yang sangat pas sekali apa yang kita rasakan di 26 Ramadan ini. Dan insya Allah besok kita akan menuju ke malam ganjil, yaitu 27 Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil kirim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Bapak Ibu pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, guru kita Ustadz Jailani mudah-mudahan panjang umur, amin, disehatkan badannya oleh Allah, amin, dan mudah-mudahan senantiasa menjadi suluh kebaikan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadr, dua kata yang memiliki makna yang sangat dalam bila kita ingin meneliti kosakata bahasa Arab. Laila artinya malam, Qadr bisa berarti ketetapan, takdir, bisa berarti kadar ukuran, dan bisa berarti updating atau pembaharuan. Bapak Ibu dirahmati Allah, Lailatul Qadar
Di dalam Al-Quran dikhususkan dalam satu surah yang sudah kita baca tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu malam yang mulia? Tidak, dia malam biasa. Sama dengan malam-malam yang lain. Kenapa dia menjadi mulia? Karena di situ anzalnahu, adanya Al-Quran diturunkan pada malam itu, sehingga malam itu menjadi mulia. Itulah sebabnya Syekh Athaillah As-Sakandari mengatakan innal Qur'ana burika ala kulli syai. Sesungguhnya Al-Quran itu memberkati segala sesuatu. Bapak Ibu senantiasa dekat dengan Quran, selalu baca Quran, belajar Quran, dimanapun senantiasa selalu mengamalkan nilai-nilai Quran, maka ibu akan jadi mulia. Bapak selalu mengamalkan Quran, bapak akan jadi mulia. Di rumah kita selalu dibacakan Quran, rumah kita jadi mulia. Anak kita diajarkan Quran, anak kita akan jadi mulia. Kenapa? Segala sesuatu yang dihubungkan dengan Al-Quran, maka dia akan jadi mulia. Itulah sebabnya Lailatul Qadar jadi mulia. Kenapa? Karena di situ diturunkan Al-Quran. Maka dikatakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Apa Lailatul Qadar itu? Dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tentu kita memahami semua bahwa Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Kenapa dia menjadi lebih mulia daripada 1000 bulan? Disebabkan karena adanya Al-Quran yang diturunkan di dalam Lailatul Qadar itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tertipu dengan berbagai macam alamat-alamat zahiriyah sehingga kita mengatakan Lailatul Qadar itu menjadikan kita seorang peramal. Kan sekarang banyak. Katanya kalau angin tidak bertiup kencang, ya lampu mati, macam tadi lampu mati gitu ya. Katanya itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Nah banyak itu, tidak terlalu panas, angin tidak ada, kemudian pada malam itu sunyi, tidak ada suara. Mana boleh nggak ada suara? Katanya itu tanda Lailatul Qadar. Para muhibbin rahimakumullah, saya kira itu bukan tanda mutlak daripada Lailatul Qadar. Maka itulah sebabnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memberikan sebuah penjelasan bahwa itu adalah alamat kalbu manusia. Alamat hati kita. Jadi qadar itu, Lailatul Qadar itu di dalam kalbu kita. Di mana tidak ada angin bertiup kencang. Bagaimana di daerah gurun pasir yang tidak ada pepohonan, pasti anginnya akan datang bertiup kencang. Bagaimana di ufuk timur, di sana adalah tempat mulai terbenamnya matahari, maka di sana akan datang waktu yang sangat panas meskipun berada di dalam bulan suci Ramadan akhir. Lalu bagaimana dengan Lailatul Qadar yang disebutkan makna-makna, tanda-tanda di dalamnya? Tidak terlalu panas, angin tidak bertiup kencang. Itu adalah alamat hati kita yang tidak angin-anginan. Nah kan ibu-ibu itu banyak hatinya yang angin-anginan. Salah satu tandanya setiap hari suka ngomel. Ada di sini ibu suka ngomel? Nggak ada yang ngaku. Pak, ibu di sini ada yang suka ngomel? Atau ngaku dia, kenapa? Biasa diomelin. Dan salah satu tanda hati yang kepanasan, tidak senang melihat orang senang, tapi dia yang susah ketika orang senang. Ada di sini begitu. Orang senang dia yang susah. Tetangga beli mobil dia yang bunyi mobil. Tetangga beli motor dia bunyi motor. Tetangga beli kulkas dia kedinginan. Ya tetangga beli kipas angin dia muter-muter. Tetangga naik haji, masuk rumah sakit haji. Kenapa? Hatinya kepanasan. Dicarikan obat kemana-mana, ya.
Katanya kena corona ini. Bukan corona, ya tidak terdeteksi penyakitnya. Kenapa? Lagi sakit hati sama tetangganya. Apa ciri-ciri orang yang kepanasan hatinya? Nah, ciri-cirinya suka banding-bandingkan suaminya dengan suami tetangga. Bapak coba lihat itu tetangga. Kenapa? Itu belum ada 5 tahun sudah menikah, sudah bangun rumah batu. Nah, itu coba lihat gelangnya emas, antingnya emas, jemarinya emas, giginya warna emas, emas semua. Saya nggak pernah diberi enak. Apa kata suaminya? Ma, siapa bilang kau tidak pernah enak? Sudah 5 kau punya anak, setiap malam kau rasa enak. Bertengkar melulu. Kenapa? Hatinya kepanasan. Nah, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam ibadah. Dan dia tidak pernah menjadikan hatinya susah, lapang hatinya. Semakin akan habis Ramadan, semakin lapang hatinya, semakin ikhlas hatinya, semakin adem hatinya, semakin lembut dalam rumah tangganya, semakin lembut dalam bertetangga, semakin baik amal-amalnya. Itulah esensi output daripada Ramadan, yang mana kita diwajibkan puasa untuk apa? La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang bertakwa. Jadi Ramadan akan habis, ciri takwa sudah datang. Itulah Lailatul Qadar, tanda dapat Lailatul Qadar. Makanya orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu pasti perubahan sikapnya menjadi lebih baik, menjadi lebih islami, perkataannya menjadi lebih santun. Dia tidak suka berbohong, dia tidak suka marah-marahin suami, dia tidak suka menghardik anaknya, dia senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ dikatakan tanazzalul malaika warruhu fiha. Kenapa dia mulia pada malam Lailatul Qadar itu? Karena diturunkan para malaikat. Dan ada satu malaikat khusus yang diturunkan oleh Allah disebutkan, yaitu warruh. Siapa itu? Malaikat Jibril, terkhusus disebut oleh Allah. Untuk apa? Untuk mengatur urusan-urusan manusia. Makanya Lailatul Qadar disebut juga pembaharuan. Di dalam setiap tahunnya malam Lailatul Qadar itu urusan dunia ini, urusan alam ini diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir-takdir kita itu akan dicatat dan diperbaharui oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Makanya siapa yang memperbaiki amalannya pada malam Lailatul Qadar itu, insya Allah dia akan diperbaiki catatan kehidupannya setahun yang akan datang. Makanya kita kejar tuh bagaimana amalan baik yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu. Karena kenapa? Di situ diupdate takdir-takdir kita. Alladzi qaddara fahada. Allah menetapkan takdir dan petunjuk jalan menuju takdir itu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan takdir yang baik, mendapatkan kehidupan yang mulia, dan kita semua mendapatkan sa'adah fid dunya wal akhirah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Asmar Lambo yang telah memberikan muqaddimah di tausiah siang hari ini tentang keistimewaan Lailatul Qadar. Bagaimana beliau menjabarkan keutamaan Lailatul Qadar lebih mulia dari 1000 bulan. Bahwa tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, hatinya merasa tenang, dia selalu meningkat ibadahnya. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah kita cara meraih Lailatul Qadar itu? Insya Allah akan dijabarkan oleh Ustadz Abdurrahman Jailani di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Sesaat lagi kami kembali. Baik, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Ada ketetapan Allah yang indah, ada takdir Allah yang indah ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itulah tadi yang disampaikan oleh Ustadz Asmar Lambo. Lantas bagaimanakah kita meraih atau cara mendapatkan Lailatul Qadar tersebut? Ini insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Abdurrahman Jailani di segmen berikut. Selamat mengikuti, silakan Ujai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah salawat semua yang hadir pada kesempatan hari ini Allah Ta'ala izinkan untuk bisa pergi haji dan umroh. Agar bisa ziarah ke makam Rasulullah dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Guru kita bersama Al-Mukarram wal-Muhtaram Ustadzun Al-Fadil Al-Ustadz Asmar Lambo. Beliau berasal dari Makassar. Dan juga kepada MC kita yaitu Ustadz Sofyan. Semoga beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat wal afiat, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa Damai Indonesia TV One dimanapun Anda berada. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Asmar Lambo tadi, berbicara tentang keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang diturunkan Al-Quranul Karim. Ada yang menarik. Saya ingin menyampaikan dari satu sisi yang berbeda. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Ustadz mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, berbicara turunnya Al-Quran setahu ibu sama bapak itu kapan? Turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Itu yang biasa kita kenal dengan istilah nuzulul Quran. Tetapi di ayat ini tadi Ustadz menjelaskan tuh. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yang telah menurunkannya. Nyanya kemana itu? Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan apa bukan? Assalamualaikum. Masih hidup apa kagak ini? Bang, sehat? Assalamualaikum. Bentar lagi pingsan nih kayaknya nih jamaah nih tanya bengong baik nih. 10 hari terakhir. Artinya begini, ada perbedaan enggak? Nuzulul Quran 17 Ramadan, terus kemudian malam Lailatul Qadar, kata Nabi 10 terakhir suruh nyari. Tapi apakah Nabi memastikan bahwa adanya di 10 terakhir? Enggak. Assalamualaikum. Jelas apa kagak nih? Nah sebelum kita jauh ke sana, intinya adalah berarti ada perbedaan nih. Timbul pertanyaan yang benar yang mana? Malam nuzulul Quran itu. Apakah di malam Lailatul Qadar? Apakah 17 Ramadan? Kan begitu pertanyaannya. Assalamualaikum. Benar apa benar? Terus yang benar yang mana Ustadz? Dua-duanya benar. Menurut Ibn Abbas di dalam kitab-kitab tafsir salah satunya juga dikatakan oleh Al-Imam Haddad. Di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah mengenai pendapat Ibn Abbas. Beliau mengatakan apa? Para ulama juga nih mayoritas mengatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izza di langit dunia 30 juz satu paket. Assalamualaikum. Dari Baitul Izza turun kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur. Pertama kali turun surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil. Maka
dua-duanya tidak ada yang berbenturan. Assalamualaikum. Jelas jelas. Jadi dua-duanya benar. Yang 17 Ramadan benar. Terus kemudian yang Lailatul Qadar juga benar. Alhamdulillah. Selanjutnya, bahwa benar juga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi. Kalau beliau bilang tadi bahasanya pembaharuan. Namanya Lailatul Qadar. Kalau ibu-ibu sama bapak-bapak bingung pembaharuan, udah aja deh dari katanya aja qadar. Qadar, takdir. Jelas gak? Emang pada tiap tahun tersebut Allah Ta'ala memberitahu kepada yang namanya malaikat. Ini tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tahun 2023. Yang mati siapa, yang sakit siapa, yang miskin siapa, yang kaya siapa. Sampai malam Lailatul Qadar tahun depan itu catatannya ini sekarang lu kerjain. Begitu maksudnya. Assalamualaikum. Jadi malaikat yang namanya Israel punya catatan. Yang mati besok si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Itu malam Lailatul Qadar baru ada tuh yang namanya catatannya. Malaikat rezeki juga begitu dan seterusnya. Dan seterusnya. Maka dinamakan malam Lailatul Qadar. Yaitu malam penetapan. Atau bahasa tadi Ustadz Asmar Lambo bilang malam pembaharuan. Yang ketiga. Daripada yang namanya keutamaan malam Lailatul Qadar tidak lain tidak bukan adalah Allah Ta'ala akan mengampuni daripada siapa saja yang menjalankan ibadah serta ketaatan pada malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa aja yang mendirikan malam-malam Lailatul Qadar dengan iman, ya kan, dan juga mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jelas apa jelas? Paham apa paham? Maka isi malam-malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu. Bagaimana cara ngisinya untuk mendapat malam Lailatul Qadar? Nyambung tuh. Yang pertama, yakni banyak-banyak kita membaca dua doa. Doa yang Nabi baca pada malam-malam Lailatul Qadar tuh khususnya paling banyak. Di malam-malam ganjil-ganjil deh. Yaitu Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Barang-barang mau? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu yang pertama. Doa yang kedua, doa sapu jagat. Baik di dalam maupun di luar Ramadan, Nabi terus membacanya. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil. Baca banyakin dan sambung dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Insya Allah walaupun Lailatul Qadar tidak kita dapatkan secara nyata, tapi pahala malam Lailatul Qadar akan kita dapatkan insya. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Abdurrahman Jailani. Selalu doa yang kita senandungkan, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itulah mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pintu maaf dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya pemirsa, di segmen berikut kami akan undang para jamaah untuk memberikan tanya jawab. Yang pertama, saya akan ajak terlebih dahulu Pak Sujat Miko yang sudah siap dengan pertanyaannya, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Pak Sujat Miko, boleh berdiri.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan dua ustadz tadi, kita jadi bertanya-tanya Pak. Kita puasa 1 bulan kalau nggak dapat yang 2 malam tadi, 17 atau malam ganjil, rasanya jadi mubazir gitu kita puasa. Kenapa kok Ramadan itu disebut aja sebagai Lailatul Qadar atau Lailatul bulan gitu. Sehingga setiap hari pada bulan Ramadan itu adalah qadarnya jadi baik. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik sekali dari Pak Sujatmiko. Insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi kami kembali. Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesia Aku spesial Ramadan. Menarik apa yang ditanyakan atau disampaikan oleh Pak Sujatmiko tadi, bahwasanya agar puasa kita tidak sia-sia, mengapa tidak Nuzulul Quran atau Lailatul Qadar itu disemuakan 1 bulan begitu. Atau bahkan pertanyaan sebaliknya, kenapa, atau mungkin ada yang menyimpulkan bagaimana kalau saya hanya beribadah maksimal di Nuzulul Quran dan di Lailatul Qadar saja Ustaz begitu ya. Yang Ramadan-Ramadan lainnya enggak. Nah ini mungkin pertanyaan yang juga agak bersamaan begitu. Ustaz Asmar Lambu terlebih dahulu bisa dijawab, nanti akan ada Uja yang akan menambahkan, silakan. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa Lailatul Qadar itu hanya 1 malam di bulan Ramadan itu? Kenapa tidak setiap malamnya itu adalah Lailatul Qadar? Iya. Lalu bagaimana ketika kita beribadah hanya di malam Lailatul Qadar itu saja? Apakah kita mendapatkan pahala 1000 bulan itu? Kemudian yang lainnya ya sama dengan pertanyaan majelis taklim yang saya isi di Makassar. Ustadz, kan itu malam Lailatul Qadar itu malam ganjil. Jadi kalau malam genap saya enggak pergi taraweh. Tarawehnya cuma di malam ganjil. Karena Lailatul Qadar di malam ganjil gitu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu ditekankan. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang menghidupkan Ramadan, entah siang entah malam, min awal ila akhir, dari awal Ramadan sampai akhir, imanan wahtisaban, dengan membawa iman dan ihtisab, hati yang sempurna tujuan karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, itulah yang mendapatkan ampunan atas segala dosa-dosanya. Seakan-akan Rasul katakan orang yang akan dapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang menghidupkan bulan Ramadan dari awal sampai akhir, enggak milih-milih. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar 1 malam dan turunnya di akhir-akhir Ramadan, ini adalah salah satu motivasi besar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dimotivasi? Allah tahu, Rasul tahu. Kan Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dia tidak bicara dengan nafsunya, tapi memang wahyu dari Allah. Kenapa? Nabi tahu secara psikologi. Nabi tahu secara realita bahwa nanti akhir Ramadan itu orang sudah pada capek ibadah tuh. Lebih banyak mereka ngurusin rumah. Bahkan kalau masih kuat, sehat sekalipun, lebih banyak ke pasar daripada ke masjid. Betul ya? Iya. Ibu-ibu yang sudah tua sudah urut-urut semua kakinya di depan ranjang. Iya. Yang masih muda-muda udah sibuk pergi ke mall belanja pakaian. Ya, bapak-bapak sudah sibuk ngecat rumah, semua ngepel ya. Bagaimana? Semua pada sibuk ke tetangga. Lo buat kue apa? Nih kau buat kue apa? Semua pada sibuk. Sibuk ngurusin dekat lebaran. Tapi mereka tidak sibuk bagaimana ia iktikaf di akhir Ramadan. Bagaimana dia lebih meningkatkan ibadah di akhir Ramadan. Maka itu dimotivasi. Ada malam-malam ganjil.
pada akhir Ramadan, di situ ada malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Tapi kalau engkau hidupkan bulan Ramadan full, maka engkau baru menyempurnakan untuk mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Maka tidak salah kalau ada jumhur ulama mengatakan Lailatul Qadar itu bukan hanya pada akhir Ramadan. Bisa saja dia ada di awal Ramadan. Bisa saja ada di pertengahan Ramadan. Jadi jangan kita hanya mengejar Lailatul Qadar sehingga kita menjadi hamba Lailatul Qadar, bukan hamba Allah. Ini kan banyak tuh jadi hamba Lailatul Qadar. Hamba Laila gitu. Iya, bapak-bapak kan banyak jadi hamba Laila gitu. Ya, jadi kita ini harus seutuhnya jadi hamba kepada Allah. Maka itulah sebabnya Syekh Athaillah Sekandari mengatakan orang-orang yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, maka di akhir Ramadan itu dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ketika dia sudah benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan meninggalkan bulan suci Ramadan seakan-akan semua malam adalah Lailatul Qadar. Artinya apa? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu outputnya terlihat pada perilakunya di luar bulan suci Ramadan. Kalau di luar bulan suci Ramadan amalnya meningkat, ibadahnya baik, bohongnya tidak lagi, nipunya tidak lagi, timbangan tidak kurang lagi kalau menjual. Ibu-ibu tidak gosip lagi. Nah itu sudah dapat Lailatul Qadar. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz Asmar Lambo yang nanti insya Allah akan dikuatkan lagi oleh Ustaz Abdurrahman Jalani dengan pertanyaan berikut. Saya ke Ibu Sri Joko, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Boleh berdiri Ibu? Biar kelihatan di kamera Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, apakah menghidupkan malam Lailatul Qadar itu hanya di malam ganjil? Tadi sudah dijawab sama Ustadzah ya. Mengapa umat Rasulullah SAW digembirakan dengan Lailatul Qadar? Orang yang sedang menstruasi apakah bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sri Joko, silakan Ujai. Ajib-ajib pertanyaannya. Ajib pertanyaannya, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama tadi adalah apa tadi? Yang udah dijawab sama Ustadz. Yang kedua? Ya. Bagaimana dengan orang yang berhalangan begitu ya? Sebelum halangan. Oh iya. Oh, oke. Mengapa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digembirakan dengan malam Lailatul Qadar? Bu, jawabannya sebagaimana umum jawaban daripada ustadz-ustadz yang lain pula sebetulnya. Karena umurnya umat Nabi Muhammad bahkan Nabi sendiri baina sittin wa sab'in, 60 sampai 70 tahun. Ya Pak ya? Artinya berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu umurnya panjang-panjang. Jadi kesempatan ibadahnya lebih banyak. Sedangkan kita umur sedikit ditambah lagi lupanya banyak. Bener apa kagak? Assalamualaikum. Banyakan ibadah apa banyakan lupa ibu-ibu? Bapak-bapak sama kan? Sama juga seperti yang ngomong gitu. Kita itu banyakan lupanya ketimbang ibadahnya padahal umur kita sedikit. Nah disinilah letak mahar rahman dan rahimnya Allah terhadap kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Allah kasih tuh malam Lailatul Qadar yang khusus untuk umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Garis bawahin nih. Khusus untuk umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi malam Lailatul Qadar khusus buat kita tuh. Yang pahalanya dijelasin di dalam ayat tadi, di dalam surat tersebut. Khairun min alfi syahrin. Bukan sama. Orang dapat malam Lailatul Qadar sama saja. Dia itu mendapatkan seolah-olah beribadah selama 1000 bulan. Enggak sama, lebih baik.
Karena kalimatnya Allah bilang khairun min alfi syahrin. Di sini kembali ditegaskan lagi bahwa umat Nabi Muhammad itu lebih diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan umat-umat terdahulu. Subhanallah. Jadi walaupun umat terdahulu 1000 bulan dia bisa sanggup untuk beribadah tanpa henti. Ingat tuh. Tanpa henti. Maka umat Nabi Muhammad lebih baik daripada orang tersebut. Subhanallah. Karena Allah menyampaikan khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada malam 1000 bulan. Ramadannya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala pun khusus untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Seandainya kalian tahu apa yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, maka niscaya engkau akan menginginkan seluruh bulan-bulan yang lain adalah Ramadan semuanya. Kenapa? Karena Ramadan memiliki kemuliaan dan keutamaan. Maka tadi dibahas oleh Ustadz Asmar Lambo. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada Al-Quranul Karim, ada malam Lailatul Qadar dan beriringan pula di situ Ramadan. Ramadan mulia karena berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Ada Ramadan di situ, ada yang namanya Lailatul Qadar di situ, ada Al-Quran diturunkan di situ. Masing-masing kalau menurut saya sedikit rada berbeda dengan Ustadz Asmar Lambo, masing-masing mempunyai keutamaan. Al-Quran kemuliaannya ada, memuliakan daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar juga menguatkan kemuliaan Al-Quran. Kemuliaan Lailatul Qadar dan Al-Quran menguatkan kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Karena dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka disinilah harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena membuat Nabi Musa menjadi cemburu lantaran Allah memberikan kemuliaan itu kepada kita semua. Dalam suatu keterangan dikatakan, ya Allah cabut pangkat kenabian saya, kata Nabi Musa. Yang penting saya jadi umat Nabi Muhammad agar saya mendapatkan Lailatul Qadar dan kemuliaan Ramadan. Subhanallah. Bayangin, kita yang udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala santai-santai baik. Betul nggak? Bahkan tanpa berdosa meninggalkan yang namanya puasa di tengah-tengah bulan Ramadan. Santai aja. Makan megang gelas keringetan. Tahu gelas keringetan? Siang tengah hari borong. Es, glok. Kagak ada dosa, betul apa enggak? Masya Allah. Sedangkan Nabi Musa cemburu atas kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita semua. Jelas sampai di sini? Yang terakhir secara singkat. Apakah orang haid bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti, apakah Allah Subhanahu wa taala artinya terbatas kehendaknya? Tidak. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak bisa. Namun yang punya keterbatasan dalam ketaatan adalah si manusia yang haid tadi. Gitu kan? Dia tidak bisa baca Quran, dia tidak kemudian bisa baca tidak bisa sholat dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti dia tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang lain. Maka cara yang lain ada dengan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir, banyak beristighfar, apalagi yang namanya orang haid, itu adalah perempuan di saat waktu-waktu gampang ngomel-ngomel. Benar apa benar? Makanya banyakin istighfar. Boleh. Adapun bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa nggak Ustaz dia mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar? Nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Karena memang yang namanya haid ini bukan kemauan dia, orang kemauan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tinggal bagaimana cari ibadah yang lainnya. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, yang tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, terus kemudian selawat kepada Nabi, itu aja. Maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pahala daripada Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya saya ke Pak Helmi yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Pak Helmi boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Ustadz Asmar Lambo. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat saja. Apakah malam Lailatul Qadar hanya bisa didapatkan oleh orang yang beritikaf di masjid saja? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, ajib lagi nih Ustadz pertanyaannya nih Ustadz. Ajib ya, silakan Ustadz Asmar Lambo. Pada orang yang hanya iktikaf saja begitu, silakan. Ya, alhamdulillah. Apakah
malam Lailatul Qadar itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang iktikaf saja. Di dalam keterangan riwayat Quran maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada keterangan bahwa dia orang iktikaf yang hanya dapatkan Lailatul Qadar. Cuma salah satu amalan yang disunnahkan Nabi bahkan sangat afdol kita lakukan adalah iktikaf pada 10 awakhir Ramadan. Ya. Itu boleh kita lakukan, bahkan afdol kita lakukan. Tapi untuk hak progresifnya Allah memberikan kepada kita tentang Lailatul Qadar, tidak selamanya hanya orang yang iktikaf. Begitulah yang dikatakan oleh guru kita tadi, Ustadz Jailani. Bahwa orang haid boleh nggak dapat Lailatul Qadar? Ya terserah Allah. Allah punya keinginan. Ya, Allah itu fa'alul lima yurid. Dia melakukan apa yang dia inginkan. Wa tarzuqu man tasya, dia memberikan rezeki, memberikan pahala. Tidak ada hitung-hitungannya. Jadi jangan kita ini hitung-hitungan sama Allah. Karena mentang-mentang kita hitung-hitungan sama Allah, ibadahnya cuma ditingkatin di malam Lailatul Qadar. Sedekahnya cuma di bulan Ramadan. Selesai Ramadan kedekuknya luar biasa, Masya Allah. Kalau Ramadan rajin sedekah, selesai Ramadan gak ada sedekah. Gitu. Ramadan Masya Allah 4 kali khotam Quran. Selesai Ramadan nggak pernah pegang Quran. Iya kan? Iya, di Ramadan dia takut. Kenapa? Setan di penjara, ya. Pintu neraka ditutup, kan begitu keterangan-keterangannya. Iya. Orang meninggal bulan suci Ramadan tidak akan dihukum di alam kubur. Makanya ibu-ibu doa biar mati Ramadan ini. Nggak dihukum dalam kubur. Jadi keluar dari pengajian ya ada mobil lewat kasih tabrak ya selesai. Mati tidak dihukum di kuburan. Nanti selesai Ramadan baru dihukum. Kenapa? Karena kalau Ramadan istirahat malaikat. Ya. Jadi jamaah dirahmati Allah, tidak ada ketetapan bahwa harus itikaf untuk dapatkan Lailatul Qadar. Tapi perintah Rasul utama kita itikaf pada 10 terakhir Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Asmar Lambo. Kita akan bahas lagi, kita akan perdalam lagi tentang bagaimana tema besar kita meraih keutamaan di malam Lailatul Qadar. Masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dan masih membahas tema kita yang sangat menarik sekali, yaitu keutamaan malam Lailatul Qadar. Masya Allah, para penanya yang luar biasa sekali, ajib-ajib semua Ustadz ya, dari sejumlah pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Berikutnya saya ke penanya, ada Ibu Linda yang sudah siap dengan pertanyaannya. Oke, silakan Ibu Linda, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz Jalani menjelaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memberikan salah satunya perubahan tentang siapa yang mati, siapa yang hidup. Begitu ya Ustadz ya. Nah, pemahaman saya adalah atau yang pernah saya dengar bahwa takdir tentang umur atau ajal itu kan sudah ditiupkan pada saat ruh ditiupkan pada saat kita berada di rahim ibu. Nah, itu bagaimana perbedaan pemahamannya? Boleh ditingkatkan lagi Bu Linda? Iya. Ya, bagaimana pemahamannya bahwa tadi ada perbedaan, ada perubahan, dan Jibril menyampaikan bahwa ada perubahan siapa yang hidup, siapa yang mati. Tetapi pemahaman saya bahwa ruh itu adalah merupakan waktu saat ruh itu ditiupkan ke rahim ibu, takdir ajal adalah merupakan salah satu yang disebutkan. Bagaimana pemahamannya Ustadz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Masya Allah. Ajib ini pertanyaan. Silakan Ustadz Ujai. Cakep-cakep pertanyaannya ya jamaah sini ya. Subhanallah. Jadi begini. Bahwa makanya kalimat saya tadi adalah penetapan dari tahunan. Penetapan tahunan.
takdir Allah Ta'ala yang harus kita tahu adalah bahwa Allah telah mentakdirkan dari semenjak azali. Azali. Apa itu azali? Azali itu adalah keberadaan tanpa permulaan. Keberadaan tanpa permulaan. Jadi saya lebih condong mengatakannya tanpa zaman azali. Karena zaman adalah waktu. Sedangkan makna daripada azali sendiri adalah keberadaan tanpa permulaan. Berarti kalau belum ada permulaan, belum ada waktu dong. Maka saya katakan pada azali Allah Subhanahu wa taala ya itu telah memutuskan. Dan kemudian ditaruhlah di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz. Ya, tentang yang namanya seluruh takdir-takdir manusia. Proses salah satunya semenjak yang namanya orang ditiupkan ruhnya dikasih tahu. Dikasih tahu, ingat beda tuh ya. Kalau takdirnya udah dicatat di Lauhil Mahfuz nih, sebelum dia lahir juga udah. Tapi ketika ditiupin ruh dikasih tahu kapan matinya, rezekinya, jodohnya, kan gitu ya. Nah, lalu kaitannya dengan ini bagaimana? Maka itu kan yang menjadi pertanyaan. Maka jawabannya adalah pada malam Lailatul Qadar, para malaikatnya ini yang baru dikasih tahu. Karena para malaikat kagak tahu takdir Allah Ta'ala tanpa dikasih tahu sama Allah. Jelas gak kira-kira nih? Maka Allah Ta'ala kasih tahu. Tugasnya dia kan mencabut nyawa malaikat Israel. Ya kan? Jadi bukan Jibril maksudnya. Tapi adalah seluruh malaikat-malaikat nih yang mempunyai tugas. Tugasnya ke semuanya itu dikasih tahu gitu loh. Oleh Allah Ta'ala berdasarkan apa yang Allah Ta'ala sudah takdirkan pada azali. Gitu. Mereka setelah dikasih tahu tinggal ngejalanin. Maka dikatakan apakah kemudian malaikat tahu takdirnya kita kapan matinya? Nggak bakal tahu. Kalau Allah nggak ngasih tahu. Jelas nggak? Oleh karenanya malaikat Israel pun dapat yang namanya susunan tugasnya itu per tahun. Mati per tahun nih siapa aja nih ada di situ tuh. Nah tahun kemarin dia belum tahu. Yang mati sekarang belum tahu tahun kemarin karena dikasihnya per tahun. Nah sama juga ketika tahun depan malaikat Israel ini tahu nggak siapa yang mati tahun depan? Belum tahu, orang belum dikasih tahu. Kira-kira jelas. Karena pemberitahuan itu gitu kan. Makanya atau dikatakan tadi Ustadz Asmar Lambo bahasanya pembaharuan benar karena memang udah di sana kan. Emang udah ada takdirnya. Tinggal ibaratnya dikasih taunya gitu loh. Jadi mereka tidak tahu pada dasarnya karena Allah Ta'ala yang maha tahu. Dan takdir Allah la yataghayyar wa la yatabaddal. Takdir Allah Ta'ala itu enggak berubah dan enggak bisa terganti. Ini kalau dijawab, dibahas lagi panjang lagi. Ini berkaitan dengan masalah akidah. Atau sedikitlah umpamanya ya, mungkin masih ada waktu. Artinya bahwa sebenarnya enggak ada yang terganti dan berubah daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun berkaitan dengan doa bisa merubah yang namanya gitu kan, rezeki, mati, bisa memperpanjang umur ya kan. Itu dikarenakan memang di zaman azali pada takdir Allah pun si manusia itu telah melakukan itu, udah ada tulisannya. Contoh umpamanya Ustadz Sofyan ya kan, besok mau ada kecelakaan buat ente. Itu udah tertulis. Tapi hari ini ente sedekah. Dengan ente sedekah berarti kan ente terhindar daripada bala. Jelas nih. Nah yang menjadi masalah kerjaan ente bersedekah nih sekarang untuk menghalangi daripada kecelakaan tersebut. Itu juga udah ada di Lauhil Mahfuz. Tuh. Jelas gak kira-kira? Dan itu termasuk yang tidak ya tagayyar dan tidak terbadal tadi. Sehingga tidak ada yang berubah. Kacamata kita, perspektif kita kelihatannya berubah. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang berubah. Itu dijelaskan di dalam kitab Al-Qaulul Jali fi Halli Alfaz Mukhtasar Abdullah Al-Harari dalam kitab bab akidah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaan dari Bu Linda kayaknya khusus butuh segmen sendiri ini ya. Oke, berikutnya saya ke Ibu Atika terlebih dahulu. Silakan Ibu Atika. Nanti saya ke Pak Prabowo. Silakan. Kita punya waktu yang sangat mepet sekali. Silakan Ibu
Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya sebetulnya sudah semua mewakilin, cuman pengen mempertegas saja. Seperti yang ditanyakan oleh Bu Sri Joko ya tadi Pak Budiana, bahwa wanita haid itu memang tidak itikaf ya. Yang kita tahu dari ustadz-ustadz itu itikaf itu memang dianjurkan ke masjid. Sementara kami yang sepuh-sepuh ini yang usianya sudah 65 ke atas, kadang-kadang mau ke masjid itu juga agak sulit. Nah, kami akan melakukan itikaf itu di rumah. Tetapi apakah sama dengan qiyamul lail kami yang di rumah itu kita lakukan dengan menambahkan zikir-zikir seperti itu yang saya maksudkan. Ya, gitu saja pertanyaannya Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Atika, boleh kembali duduk kembali dan pertanyaan dari Ibu Atika nanti akan dijawab di segmen berikut Ustadz Asmar Lambo dan juga Ustadz Abdurrahman Jalai. Kita masih ada satu segmen lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Sesaat lagi kami kembali. Baik, Anda kembali di Damai Indonesiaku, kita masih ada sedikit waktu kembali mereview apa yang ditanyakan Ibu Atika tadi. Apakah boleh beritikaf kalau tidak di masjid, lalu bagaimana dengan yang berhalangan, apakah boleh beritikaf di rumah dan apakah mengurangi begitu ya? Oke, apakah tidak mengurangi pahala itikaf itu sendiri? Ustadz Asmar Lambo boleh dijawab, silakan Ustadz. Ya, Masya Allah pertanyaan yang sangat mendidik dan tentu ini menjadi pencerah bagi kaum muslimin dimanapun berada, pemirsa Damai Indonesiaku TV One. Bagaimana seorang yang melaksanakan itikaf khususnya bagi wanita, mana lebih mulia, apakah di masjid atau boleh di rumah? Iya, atau laki-laki boleh nggak itikaf selain daripada di masjid? Iya. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, itikaf itu afdalnya di masjid. Tapi itu khusus bagi laki-laki. Untuk perempuan merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengafdalkan ibadahnya di rumah. Ya, ibadahnya di rumah. Maka secara kullu total, ibadah perempuan itu bisa iktikaf di rumah. Nah, bagaimana tata cara iktikaf? Tentu secara fikhiyah, satu, kita berniat untuk melaksanakan iktikaf. Kemudian yang kedua, mengambil tempat khusus yang tidak terkontaminasi dengan diskusi-diskusi duniawi. Kemudian kita berada di tempat itu sampai masa niat iktikaf kita sampai akhir Ramadan, itu sunnahnya. Guru kami ada seorang ulama besar dari Sulawesi, namanya Iman Lapio. Ya, Iman Lapio ini iktikafnya itu dia mencari tempat sunyi, kemudian dia buat kelambu, kemudian dia masuk di dalam kelambu itu sampai akhir Ramadan. Begitulah dia lakukan. Dan saya kira awal mula dilakukannya iktikaf oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu bukan di masjid, tapi di pelataran. Maka dari itu turun hadis itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ardu masjidun. Semua bumi ini adalah masjid. Maka boleh ditempati untuk iktikaf kecuali tempat-tempat yang memang ada pelarangan. WC nggak boleh, di atas kuburan nggak boleh. Maka bumi ini semua boleh ditempati untuk iktikaf. Tentunya itu tadi memenuhi syarat, mengambil tempat terkhusus. Kita buat kelambu ya biasa tadi dikatakan tenda gitu ya, tenda. Kemudian di dalam tenda itu kita mengkhususkan ibadah ngaji, bukan untuk tidur. Karena ada orang bangun tenda di masjid, kemudian di tenda-tenda itu dia masuk tidur ngorok. Nanti bangun kalau waktu sholat, bukan mah itu tujuannya. Tujuan tenda itu untuk mengasingkan diri, khauf untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi ibu-ibu boleh iktikaf, cari tempat terbaik di kamar rumah dikhususkan untuk sebagai tempat iktikaf pada bulan Ramadan ini. Saya kira seperti itu.
Baik, terima kasih Ustadz Asmar Lambo, Ustadz Abdurrahman Jailani, terima kasih atas tausiah dan juga waktunya. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara, mudah-mudahan kita termasuk orang yang semangat dalam menjalankan iktikaf dan juga termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah di akhir acara akan dilanjutkan doa oleh Ustadz Abdurrahman Jailani. Saya Muhammad Sofyan dan juga kru yang bertugas dan juga Sarung Wadumar tentu sarung kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, yang maha mendengar lagi maha pengasih kepada hamba-hambanya. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Rabbana, ampunkan dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang kami cintai, terkhusus kedua orang tua kami, guru-guru kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dan kumpulkanlah kami kelak nanti di akhirat bersama mereka semua. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, hamba tahu bahwa masih jauh ibadah hamba dari orang-orang yang soleh, khususnya pada tahun ini di dalam Ramadan yang kami jalani. Tapi jangan Engkau ya Allah putuskan harapan kami untuk kami bisa mendapatkan ganjaran bahkan Lailatul Qadar di Ramadan yang mulia ini. Ya Allah, maka masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar, agar kami bisa bangga terhadap diri kami sendiri sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah Ramadan ini bukan hanya Ramadan yang terakhir bagi kami, tapi Ramadan demi Ramadan yang masih bisa kami jalani. Panjangkan umur kami dalam taat kepadamu ya Allah, dan jadikan segala amal ibadah hamba ini sebagai amal bekal untuk menghadap keharibaanmu. Jadikan pula ya Allah kesemuanya itu untuk anak-anak kami, orang-orang yang kami cintai, sehingga mereka menjadi golongan orang yang soleh dan solehah, taat kepadamu, menjadi hambamu yang engkau ridhai. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang kencang, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.